Di carry visual dan animasi mungkin statement yang valid tapi gak valid, tapi ya valid juga. Ini karena gue ngerasa semua medium animasi yang menarik dan gue rasa bagus emang harus di carry visual dan animasi yang menarik. Kenapa? Medium animasi kalau nggak memaksimalkan hal yang bikin animasi itu unik kan. Nah, statement ini kan sering muncul di saat ada suatu hal gitu, katakanlah punya animasi yang bagus banget tapi di satu sisi kritikannya juga apa ya, kayak ceritanya kurang gitu. Cuman cerita yang wah atau kurang ini kan ya apa ya, gak bisa dipukul rata gitu loh, case by case banget, dan pengalaman orang ke cerita itu berbeda semua. Gue nggak mau bohong juga karena kadang gue ngedrop atau nggak suka suatu animasi yang walaupun punya visual dan animasi yang menarik banget dan nilai produksi tinggi lah, kelihatan ceritanya nggak kena amat sama gue, langsung gue drop. Tapi begitu juga kebalikannya, di suatu animasi punya cerita yang bagus tapi nggak di carry presentasi visual dan animasi yang menarik, jujur ya gue juga ngedrop. Jadi ini bukan analisis objektif di perdebatan visual dan animasi di carry gitu video ini, coba gue pengen cerita aja sih pengalaman gue dan berkritisi tipis-tipis lah tentang statement di carry animasi doang ini. Makanya gue mau mulai dulu dari gue cerita dikit-dikit lah konteks kenapa gue kepikiran hal ini. Itu ya, gue kepikiran hal ini karena gue demen animasi. Obviously gue wibu, tontonan gue anime kartun Jepang, animasi Jepang. Cuma kadang gue juga nonton animasi di luar anime, di luar animasi Jepang juga kadang tipis-tipis gitu. Tapi buat contoh kali ini gue ngomongin contoh animasi Jepang dulu yang spesifiknya perlu ngomongin Jujutsu Kaisen Season 3. Gue mau aja Jujutsu Kaisen ini sebagai yang udah baca manganya sampai tamat, gue punya banyak kritikan ke ini series, terutama dari aspek cerita. Tapi terlepas dari kritikan itu, gue tetap ngerasa juga ini manga yang masih oke lah buat dapat adaptasi dengan presentasi visual dan animasi ya wah banget, buat nge-challenge source material yang bagi gue justified di carry visual dan animasi JJK ini, yang ngebikin presentasi cerita, action semuanya kerasa wah. Terlepas gue punya banyak kritikan ke ceritanya, gue rasa Jujutsu Kaisen ini masih punya fondasi cerita yang oke, makanya tetap gue ikutin. Tapi kadang gue juga nggak bisa ngikutin cerita yang walaupun animasinya wah banget gitu tuh, kayak animasi ya kalau ceritanya sangat kurang bagi gue sama aja. Kali ini ke Yaiba si remake itu gue akuin visual dan animasi bagus banget, teleproduksinya bagus banget, dan semakin gue tonton ceritanya kayak ya udah biasa aja, flat banget gitu loh, dan di carry animasinya ternyata cuma bisa sampai situ aja gitu di saat ada resource material yang kurang. Jadi ya udah gue drop aja. Tapi di satu sisi, apakah mending suatu animasi itu di carry sama ceritanya aja cukup dan visual dan animasi juga biasa aja bisa gitu? Jujur buat gue enggak sih gitu loh, gak bisa. Karena ini ada satu contoh series yang spesifik gue suka ceritanya, gue rutin ikutin karena ceritanya, sampai animasi jelek pun gue bela-belain nonton 2 season, tapi di season 3 ini gue drop. Jadi ini contohnya bukan anime, ini adalah animasi barat namanya Invincible. Itu animasi barat yang gue rutin ikutin karena ceritanya menarik buat tema-tema superhero gitu. Bagi gue wah, walaupun visual dan animasinya kurang, tapi masih ada charmnya buat gue ikutin, terutama dari segi ceritanya. Cuman abis season 2 pas gue ngeliat season 3 abis itu kayak ya udahlah, gue mutusin gak bakal nonton lagi karena ya gak bisa menawarkan hal yang menarik dari medium animasi. Kayak visual dan animasinya jelek banget, ceritanya mungkin masih fine-fine aja, cuman kayak presentasi visual dan animasinya gak menarik. Jadi ya udah gue drop. Mungkin standar gue sebagai bare minimum suatu animasi punya visual dan animasi yang menarik ketinggian, gara-gara gue juga wibu yang rata-rata anime yang gue ikutin punya visual dan animasi yang lebih menarik daripada Invincible. Tapi kadang juga di saat ada suatu animasi yang kerasa banget limited gitu animasinya, di satu sisi mereka jago ngakalin limitasinya, itu tetap bisa ngena. Jadi kayak kesannya di carry cerita, tapi walaupun animasinya kurang gitu, visualnya masih bisa keangkat juga karena mainan directing, mainan ngakalin itu. Jadi ini contohnya Gibai Seikatsu itu ya menarik banget karena rasa banget animasinya limited gitu, gak banyak pergerakan yang wah banget, tapi presentasinya dari segi cerita, dari directing, terus mainan visualnya juga ngebikin gue tetap kehook sama animenya, yang ngebikin gue locked in banget itu nonton itu anime. Oke, dari 2 contoh itu topik tadi ya yang gue omongin, di carry animasi atau di carry cerita, saya case by case banget, gak bisa gue pukul rata. Gue gak punya standar pakem ke topik tertentu kayak orang-orang. Gue ngikutin ya udah mood gue mungkin ini mungkin itu. Ya mungkin kalau misalnya Jujutsu Kaisen tadi di carry animasi doang kritikannya, tapi di satu sisi gue ngerasa Jujutsu Kaisen juga masih punya fondasi cerita yang oke buat di carry animasi gitu. Jadi ceritanya masih fine-fine aja. Di satu sisi juga Gibai Seikatsu walaupun limited ya
tetap aja gitu presentasi visualnya sama directingnya juga pasti wah. Yang lucu ya gue ngerasa kalau full di carry animasi doang gue juga nggak bakal bisa enjoy sepenuh nontonnya, karena ya ceritanya minus. Di satu sisi gue nggak bisa enjoy hal yang cuma di carry ceritanya, walaupun ceritanya menarik, kalau presentasi visual dan animasinya juga jelek ya gue drop. Tapi gue juga bisa enjoy kadang cuma karena ada aspek visual dan animasi yang diselipin, atau yang bisa dibilang jago ngakali limitasi, yang hasilnya masih ngebikin garapan tersebut ada yang bagus loh aspek visual dan animasi. Makanya standar gue ini emang perlu ada hal bagusnya dari kedua hal tersebut yang gak bakal bisa dipisahkan. Kalau satu bagian aja jelek itu gue gak bakal bisa, which in the end animasi yang bagus yang gue ikutin emang dasarannya selalu butuh keduanya. Anyway, itu aja kali ya gue ke perdebatan di carry animasi, di carry cerita atau apalah gitu tentang orang-orang yang hobi debatin di internet. Ini mungkin take jelek banget karena bukan take analis hal-hal, ini gue take coba cerita keluh pada aja sih. Cuman emang ternyata cerita pengalaman dan perasaan gue ke hal ini mungkin apa ya, debatan yang agak aneh dan opini yang agak aneh juga. Tapi sampai kapanpun gue bakal ngerasa animasi itu perlu di carry animasi buat menunjukkan ciri khas medium dari animasi. Entah gimana pun caranya biar cerita yang disampaikan juga ngena. Lagi-lagi animasi itu kan medium audio visual, kalau misalnya kurang ya minus. Anyway, udah gitu jadi bye.